Selamat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita masuk ke penyelesaian persamaan metrik. Untuk penyelesaian persamaan metrik ini, bentuknya akan ada metrik, dua buah metrik yang diketahui, kemudian akan diminta menentukan metrik lain yang belum diketahui. Secara umum bisa dikatakan bahwa AX sama dengan B, maka ini misalkan metrik A-nya sudah diketahui, metrik B sudah diketahui, diminta menentukan metrik X. Maka metrik X itu adalah A inverse kali B. Demikian juga kalau misalnya metrik A-nya diketahui, metrik B diketahui, tapi posisinya berbeda tempat. XA sama dengan B, maka untuk mendapatkan X sama dengan B kali A inverse, saya biasanya menghafalnya begini. Kalau posisi A itu berada di depan X, maka A inverse-nya berada di depan B. Kalau posisi A itu berada di belakang X, maka A inverse-nya juga berada di belakang B. Itu kalau saya cara gampang menghafalnya. Jadi seperti itu. Misal sekarang, diketahui ada metrik A, ada metrik B, kita disuruh menentukan metrik X. Ini X-nya metrik ya, jadi huruf besar. X-nya metrik. Kita disuruh menentukan metrik X-nya. Bagaimana cara menentukannya? Kita tulis di sini. Metrik X, metrik AX, yang ditanya adalah metrik AX sama dengan B. Metrik AX. Ya, metrik AX sama dengan B. Nah, kemudian kita akan menulis di sini metrik X sama dengan, berarti pakai rumus yang pertama ya, posisi A-nya berada di depan X, berarti A inverse dikalikan dengan B. A inverse-nya kita lihat, masih ingat cara mencari inverse adalah 1 per det A. Det A-nya 3 kali 1, 3 dikurangi dengan min 1 kali min 2 itu min 2. Kalikan A join A-nya. A join A-nya ini tukar tempat. Nah, diagonal utamanya tukar tempat, diagonal sampelnya kita kalikan min 1. Berarti di sini adalah 1, di sini min 2. Kita kalikan dengan metrik B. 4, 1, 2, 3. Oke. Maka menjadi 1 per 5. Kita kalikan 3 kali 4 itu 12, min 2 kali 1 itu min 2. Kalau sudah bisa langsung boleh nggak apa-apa. Ini kali ini 6, min 2 kali 3 min 6. Kemudian 1 kali 4 itu adalah 4. Tambah 1 kali 1 itu 1. 1 kali 2 itu 2. Ditambah 1 kali 3 itu sama dengan 3. Saya bisa menulisnya jadi 1 per 5. Kita kalikan dengan 10, 5, 0, 5. Maka saya mengatakan di sini metrik X-nya adalah, kita kalikan ke dalam, berarti menjadi berapa? 2, 1, 0, 1. Oke, ini metrik X yang diminta. Berikutnya, nah kadangkala soalnya itu tidak selamanya bentuk AX B gitu ya. Bisa jadi misalnya seperti soal nomor 2 ini. Diketahui metrik K dan metrik L. Kita disuruh menentukan metrik M. Nah, bingung nanti. Gimana kalau kita tidak dibiasakan gitu ya. Tidak hanya, jangan melulu menghafal AX sama dengan B, XA sama dengan B. Jadi misalkan ini M, K sama dengan L. Oke lah, kalau misalnya mau untuk menghafal itu ditulis di sini juga boleh. Ini X-nya, berarti ini X-nya, berarti ini A-nya, berarti ini sama dengan B-nya. Nah, begitu. Maka saya bisa mengatakan bahwa M-nya sama dengan apa M-nya? Berarti L dikalikan dengan K inverse. Nah, maka M sama dengan L-nya apa? Kita tulis L-nya di sini. 3, 2, 1, 4. K inverse berarti 1 per determinan K, berarti
7 dikalikan 1 adalah 7, 3 dikalikan 2 ini, jadi ini kali ini, dikurangi ini kali ini. Berarti 7 kali 1, 7 dikurangi 6, tukar tempat, 1 dengan 7 kita tukar tempat, min 3 dan min 2-nya kali min 1. Oke, ini kebetulan hasilnya 1 ya, 1 per 1. 1. Kalau misalnya nanti hasilnya setengah, ini boleh diletakkan di depan setengahnya supaya gampang menghitungnya. Tapi kalau karena ini kebetulan 1, ya sudah tinggal kita kalikan. 3, 2, 1, 4 kita kalikan dengan 1 min 3 min 2 7 kita kalikan berarti menjadi 1 kali 3 3, 1 kali min 3 min 3, ini sini min 6 ditambah 7, kemudian 2 dikurangi dengan 12, min 4 ditambah 28. Maka sama dengan hasilnya adalah 0, min 1, 1, dan 24. Ini yang diminta. Maka tidak selamanya bentuknya AX sama dengan B, tapi tetap sudah bisa mengerjakan ini. Supaya nanti gampang menghafalnya, boleh ditulis seperti di atas itu. Oke. Berikutnya, kita akan masuk ke penggunaan metrik untuk menyelesaikan berbagai hal, bisa dalam kehidupan sehari-hari atau dalam matematika. Sebelumnya yang terdahulu saya mengatakan bahwa metrik salah satu kegunaannya bisa untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Ya, sistem persamaan linier dua variabel, kalian sudah belajar ini. Nah, kalau misalnya nanti ada seperti ini, sistem persamaan linier dua variabel seperti ini, ada X, ada Y. Nah, ini caranya menyelesaikan pakai metrik bagaimana? Langkah pertama kita lihat determinannya bagaimana nanti. Apakah determinannya tidak sama dengan 0? Kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Tapi kalau determinannya sama dengan 0, nanti cukup dilihat ini. Bagaimana A1 dibagi A2, apakah sama dengan B1 dibagi B2, apakah sama dengan C1 dibagi dengan C2. Kalau ternyata ketiganya ini sama, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota banyak yang tak hingga, memiliki banyak sekali anggotanya. Nulisnya gimana, Bu? Nggak usah ditulis karena banyak sekali tak hingga. Jadi cukup dikatakan memiliki banyak anggota. Nah, tetapi sebaliknya, kalau A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2, tetapi tidak sama dengan C1 dibagi C2, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota atau himpunan kosong, atau nulisnya seperti ini. Nulisnya nggak boleh begini ya. Nah, nulisnya nggak boleh begini. Karena apa? Ini artinya punya anggota, apa? 0. Jadi nulisnya himpunan kosong begini, benar-benar kosong, atau 0 dicoret. Nah, berikutnya, untuk penyelesaiannya, penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel ini dengan metrik itu bisa sebenarnya ada dua cara. Yang pertama metode determinan, yang kedua ada metode inverse. Tapi yang saya akan bahas di sini hanya metode determinan, yang menurut saya relatif lebih mudah dan simpel dibanding metode inverse. Misalkan ada nanti bentuknya, nanti lebih jelas kita lihat di contoh ya. Ini secara umum dulu. Sistem persamaan liniernya secara umum seperti ini, maka langkah pertama kita cari determinannya. Kita cari determinannya A1, A2, B1, B2. Secara biasa itu dikurangkan ini, dikurangkan dengan ini. Kemudian untuk mendapatkan DX, DX itu cukup C1, C2. Ini menggantikan posisi A1, A2. Posisi ini digantikan. Nah, untuk mendapatkan DY, C1, C2 itu tinggal digantikan di B1, B2. Nah, rumusannya adalah X sama dengan DX per D. Y-nya DX per D dengan syarat bahwa D-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini ada ketentuan juga. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, hampir mirip dengan tadi, tapi ini pakai determinan. HP-nya memiliki satu anggota. Kalau D sama dengan DX, sama dengan DY, sama dengan 0, HP-nya tak hingga banyaknya, sama dengan yang depan tadi ya.
Tapi kalau D-nya sama dengan 0, tapi DX tidak sama dengan 0 dan DY tidak sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Lebih jelas kita akan lihat contoh ini. Nah, sekarang kita punya 3 soal ini. Saya akan menjawab mulai dari yang pertama. Untuk yang pertama, kita lihat dulu nomor 1. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari D-nya dulu. D-nya kita rubah begini. 2, 1, 3, 1. Dari mana, Bu? Dari koefisien-koefisien ini. 2, 3. Di sini sebenarnya ada 1, di sini ada 1. Nah, ini determinannya berarti apa? 2 kita kalikan 1, berarti 2 dikurangkan, 2 dikurangkan 3 sama dengan min 1. Berikutnya, dx. Tadi saya katakan bahwa dx itu C-nya kita gantikan punya X. Berarti 19, 7, 3, 1. Nah, tinggal kita kalikan cara dengan determinan juga. 19 dikurangi 21 sama dengan berapa? Min 2. dy-nya berapa? Tinggal kita gantikan C-nya ke Y, berarti tetap tulis 21, X-nya tetap. Ini yang digantikan, 19, 7. Kita kalikan ini ke sini, berarti 14 dikurangi 19, sama dengan min 5. Oke, nah kita akan mencari X. Untuk mendapatkan X, tadi rumusannya apa? dx per D. dx-nya berapa? Min 2. D-nya berapa? Min 1. Berarti ini 2. Y-nya didapat dari mana? dy per D. dy-nya adalah min 5. D-nya min 1 sama dengan 5. Maka saya bisa mengatakan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 2,5. X-nya 2, Y-nya 5. Itu. Oke. Nah, itu dapat X-nya 2, Y-nya 5. Bu, ini sebenarnya sama nggak sih kalau kita pakai substitusi dan eliminasi? Itu sama saja gitu ya. Ini cara lain dengan menggunakan metrik gitu. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2. Kita lihat nomor 2 selalu kita cari D-nya dulu. Determinannya berarti 3, 6, 1, 2. Kita kalikan ini ke sini berarti 6 dikurangkan 6 sama dengan 0. Tadi ketentuannya kalau determinannya 0 itu langkah berikutnya kita lihat A1 dibagi dengan A2. A1-nya berapa? 3. A2-nya 6. Ini berapa? Setengah. Berikutnya B1 dibagi dengan B2. Ini sebenarnya di sini ada 1, ini tadi A1 dibagi A2, oke. Maka menjadi 1 dibagi 2, juga setengah. C1 dibagi C2. C1 dibagi C2, 5 dibagi 10, sama dengan setengah juga. Apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Bahwa ternyata A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2 sama dengan C1 dibagi C2. Maka dikatakan bahwa HP-nya apa? HP-nya banyak anggota. Banyak anggota. Nggak perlu ditulis, anggotanya berapa aja, nggak perlu ditulis. Itu kan banyak gitu ya. Nah, berikutnya kita mau lihat yang nomor 3. Yang nomor 3, caranya sama, D-nya, kita tulis dulu D-nya, 4, 8, 3, 6. Kita cari determinannya dulu. Ini berapa? 24 dikurangi ini kali ini, 24 juga, sama dengan 0. Nah, tadi sudah dikatakan kalau determinannya 0, kita lihat dulu. A1 dibagi A2. A2. Berarti ini. A1 dibagi A2. Berarti 4 per
8 itu sama dengan setengah. B1 dibagi B2 sama dengan 3 dibagi 6 sama dengan setengah. Kita lihat C1 dibagi C2 sama dengan 2 per 10 sama dengan berapa? 1 per 5. Nah, dari ketiga ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata bahwa A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2, tetapi tidak sama dengan C1 dibagi C2. Maka dikatakan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana kalau ada soal cerita begini, kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya atau penyelesaian dari permasalahan ini, tapi dengan menggunakan metrik. Misalkan soalnya begini, Arman membeli 5 pensil dan 3 penghapus, sedangkan Susi membeli 4 pensil dan 2 penghapus di toko yang sama. Di kasir, Arman membayar 11.500, sedangkan Susi membayar 9.000. Jika Dodi membeli 6 pensil dan 5 penghapus, berapa ia harus membayar? Ini sebetulnya soal sederhana. Di SD pun kalian sudah ketemu soal begini. Tapi bagaimana caranya kita merubah atau menyelesaikan ini dengan menggunakan metrik. Jadi misalkan kita misalkan dulu. Kita misalkan pensil, kita misalkan pensil sama dengan X. Kemudian penghapus kita misalkan itu Y. Nah, maka kita bisa membuat persamaannya adalah 5X ditambah 3Y sama dengan 11.500. Yang kedua, Susinya tadi adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 9.000. Nah, ini sudah sama dengan persamaan yang tadi. Maka kalau pakai metrik, saya bisa cari D-nya dulu. D-nya berarti saya bisa tulis 5, 4, 3, 2. Kalau kita kalikan berarti di sini berapa? Ini kali ini adalah 10 dikurangi ini kali ini min 12 sama dengan min 2. Berikutnya, DX itu adalah menggantikan C-nya menggantikan X, berarti 11.500. Di sini adalah 9.000 ditambah dengan ditambah 3. Enggak usah pakai ditambah sih sebenarnya. Di sini 2. Oke. Nah, kemudian kita cari determinannya. Ini kali ini dikalikan ini, berarti berapa? 23.000. Oke. Dikurangkan ini kali ini berarti 27.000. Itu sama dengan min 4.000. Kemudian DY-nya tinggal kita gantikan, menggantikan Y 54, di sini 11.500, di sini 9.000. Nah, kalau kita kalikan ini ke sini adalah 45.000 dikurangkan ini ke sini berarti 44.000 sama 2.000, 46.000. 46.000 kalau dikurangkan berarti ini min 1.000. Oke. Nah, berikutnya kita mau menghitung nilai X-nya berapa. Nilai X itu didapat dari DX per D. Berarti DX-nya tadi adalah min 4.000 dibagi min 2 berarti berapa? 2.000. Oke, Y-nya berapa Y-nya? Y-nya itu didapat dari DY per D. Min 1.000 dibagi dengan min 2 berarti berapa? 500. Nah, sekarang si Dodi tadi dikatakan bahwa Dodi tadi itu membelinya adalah 6 pensil ditambah 5 penghapus. Maka saya bisa katakan
6 kali X-nya kita ganti dengan 2000 ditambah 5 kali Y-nya berapa? 500. Berarti sama dengan 12.000 ditambah 2.500. Berarti berapa total yang harus dibayar Dodi adalah 14.500. Jadi Dodi harus membayar uang sebesar 14.500. Jadi Dodi harus membayar 14.500. Ini yang harus dibayar Dodi. Demikian bahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.